harus full timer di salah satu gereja atau tidak, harus buka gereja atau harus merintis pelayanan di mana saja. Intinya di ladang pelayanan ya. Intinya ada di ladang Tuhan lah. Iya. Manapun itu, pokoknya habis sekolah itu harus di ladang Tuhan. Tapi buat kita kok berbeda. Ayo ngana nonton weh. Ini podcast perintis, bukan pewaris. Mananya ini? Mana nggak nonton lah. Gas lah, gas weh. Masa enggak? Iyalah. Welcome back. Apalagi kegiatan hari ini? Bentar. Apa cerita hari ini? Masih di realita. Back to realistis ya. Hidup kita ini, our life. Pembicaraan kita hari ini ada satu pertanyaan. Pertanyaan tentang kita kan sama-sama backgroundnya sekolah teologi. Tapi aku percaya nggak hanya kita sih. Ada di luar sana yang sama seperti kita, sama mengalami hal yang sama. Kayak kita kan sekolah teologi backgroundnya, tapi kita juga harus tapi kita juga bertanggung jawab dengan keadaan realistis, keadaan realita kehidupan kita. Nah gimana? Pertanyaannya buat kita hari ini, kenapa di sini? Kenapa kita di sini? Iya. Itu pertanyaan yang sama loh. Aku juga bertanya, kenapa ya? Kenapa kita di sini gitu? Kalau kita tanya sama diri sendiri, kenapa sih saya di sini sekarang ini? Bukannya beberapa tahun yang lalu sekolah teologi ya. Karena sekarang di sini Iya. bisa ya. Kan pertanyaan yang cukup mengganggu ya. Iya. Cukup mengganggu hati kecil, maksudnya kita sebagai anak-anak sekolah kita. Karena banyak kan orang yang punya pemahaman bahwa ketika orang itu sekolah Alkitab, ya ketika dia selesai, ya harus melayani, harus pelayanan, Ya. harus full timer di salah satu gereja atau tidak, Iya. harus buka gereja atau harus merintis pelayanan di mana saja. Intinya di ladang pelayanan ya. Intinya ada di ladang Tuhan lah. Iya. Manapun itu, pokoknya habis sekolah itu harus di ladang Tuhan. Tapi buat kita kok berbeda. Tapi ya kembali lagi sih, dalam setiap kehidupan kita, ketika hal itu kita jalani, hadapi, pasti ada sesuatu di balik itu kan, yang kita gumuli juga, yang kita pikirkan untuk kita bisa dapat solusi gitu. Ya kalau menurutmu ya, kenapa belum sampai terjun ke sana, masih ada di sini? Iya. Kalau aku berpikir gini, sempat sih, mungkin pertanyaan yang sama yang sempat kau tanyakan sama dirimu sendiri. Ya. Atau bahkan kita tanyakan sama Tuhan kali ya. Pertanyaannya sama mungkin, kenapa kita ada di sini? Tapi aku malah udah ngelewatin fase itu. Sekarang pertanyaan next questionnya gitu, kayak salah nggak sih aku menjalani hidup seperti Ya nggak sih? Ya. Salah nggak sih yang aku jalanin sekarang ini gitu loh? Aku bekerja di sekuler gitu. Karena kan kita terganggu dengan mata belakang kita sebelumnya. Iya. Oke? Mahasiswa sekolah kita. Iya. Kan sudah selesai. Betul. Apalagi kan bukan hanya kita yang harus terjun di dunia pelayanan, tapi keluarga kita, bahkan dosen-dosen kita kan juga pernah bilang tau, kalian harus pelayanan. Harus pelayanan. Nah, orang-orang terdekat kita, pokoknya orang-orang yang tahu kisah hidup kita kan, mereka berharap kita tuh pelayanan gitu ya kan. Tapi ya kembali lagi, kita kan menjalani kehidupan yang nyata gitu kan. Kita seorang laki-laki, mungkin di luar sana juga ada
yang sama seperti kita, laki-laki yang background sekolah kita, tapi dia juga harus tanggung jawab di keluarganya gitu kan, bantu biaya kehidupan keluarganya. Yang pasti sih kalau menurut aku, tadi kan mau tanya nih, menurut aku gimana? Kalau menurut aku sih, selagi hal itu bisa kita gunakan untuk membantu keluarga kita, misal ya kan, kebutuhan keluarga, atau untuk membantu mempersiapkan masa depan kita gitu kan, nggak apa-apa. Tapi ada satu hal sih yang membuat aku kayak diingatkan kembali. Terkadang kita itu melayani jangan hanya terbatas di lingkup gereja. Ya, betul. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju sih. Setuju tak? Kadang kita hanya terfokus, oh pelayanan itu di gereja, oh pelayanan itu di pedalaman, oh pelayanan itu yang pokoknya yang sifatnya itu lingkup gereja, ketemu jemaat enggak. Padahal kita juga bisa melayani di tempat kerja. Tapi Gitu. di luar dari itu kan banyak kan stigma dari luar juga bilang gitu. Pelayanan itu ya paling tidak harus di gereja. Iya, iya. Itu kan juga cukup mengganggu kita. Iya, betul. Seakan-akan kalau kita ada di luar gereja melayani istilahnya di dunia pekerjaan dengan kebutuhan yang ada, kita merasa kayak ya seperti pertanyaanmu tadi, salah nggak sih saya? Iya. Karena itu tadi pertanyaannya. Iya. Dengan stigma orang itu. Jadi ya kalau saya juga berpikir setelah selesai sekolah kita itu semua kita sebagai mahasiswa itu ketika selesai pasti pengennya pelayanan. Semua. Betul. Bahkan sampai hari ini pun hati ini tidak bisa berbohong. Betul lagi Bahwa benar. kita ini harus pelayanan. Benar. Tapi dengan situasi keadaan yang kita dapatkan pasti berbeda. Kita bersama teman yang lain mungkin berbeda yang kita hadapi, dan mungkin juga ada yang sama. Betul. Ya, itulah kayak kembali kepada diri kita, apa yang kita sedang perjuangkan hari ini. Ya kalau saya memang saya berpikir kalau misalkan sekarang saya masih bisa full time di salah satu gereja atau di ladang Tuhan dengan apa yang saya jalani hari ini ya, saya berpikir satu saat saya akan full timer sih. Ya. Satu saat saya akan kembali. Ya. Akan full time di ladang Tuhan. Tapi untuk sekarang saja ya, untuk sekarang ini memang kita banyak yang harus kita perjuangkan, baik keluarga, masa depan kita, dan masih banyak yang lain. Makanya secara tidak langsung kita itu punya beban untuk melayani, tapi ada keluarga yang harus dipikirkan juga. Betul. Kita harus bisa membantu saudara keluarga kita. Jadi ya mau tidak mau ya kita harus jalani apa yang ada. Betul. Dengan stigma orang yang mengatakan kau lari ke tempat lain, kau tidak sesuai dengan Panggilan. Ya itu bebas lah ngomong seperti itu, tapi mereka kan tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Betul. Kita zaman. Maksudnya ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab pun sama mungkin ya. Mungkin kalau kita lihat beberapa tokoh di dalam Alkitab juga mereka ngalamin proses toh. Dan bahkan kalau orang Yahudi secara adat istiadat pun mereka bisa melayani di usia yang ditentukan, misalnya 30 tahun ya kan? Iya kan? Mereka kan ada istiadatnya seperti itu. Tapi kan proses mereka tuh kan sebelum di usia 30 itu kan ada proses yang mereka lalui. Iya. Ada sekolah-sekolah yang harus mereka jalani, pokoknya ada proses lah di tengah-tengah itu. Maksud saya gini, mungkin sekarang proses kita seperti ini gitu kan. Iya kan, kita nggak ditentukan oleh usia, tapi kita ditentukan oleh waktunya Tuhan gitu kan. Iya. Kadang kapanpun Tuhan akan bilang, oke, ini waktunya kamu akan jadi Sekarang pelayan Tuhan sepenuhnya. Kalau begitu kita kalau sudah waktunya Tuhan udah di sini lagi. Sudah waktunya kan. Kita harus melayani full time. Tapi ya satu hal juga yang perlu kita tahu ya, bahwa sekalipun kita di sini kita tetap melayani Tuhan. Nah itu hal yang paling aku syukurin, sekalipun kita bekerja tapi kita juga bisa pelayanan, dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga mereka ngerti. Mereka itu membangun kita juga kan, menyadarkan kita bahwa
sekalipun kamu kerja, kita kerja, tetap sambil pelayanan, Iya, ya kan? Itu hal yang paling disyukurin sih untuk saat ini. betul. Makanya sekarang saya ya istilahnya jalani dengan apa yang ada. Yang satu hal kita jangan sampai meninggalkan pelayanan. Betul. Berarti pertanyaan kita sudah terjawab kan? Iya. Untuk yang pertanyaan pertama kan tadi, kenapa kita di sini? Mm. Iya, yang pasti itu adalah proses Tuhan, Iya. iya kan? Proses Tuhan harus dilewati dan yang namanya proses itu pasti ada hasil pembentukan, Iya. iya kan? Lalu yang kedua pertanyaannya adalah salah nggak sih kita menjalani seperti ini, kayak kita bekerja sekuler, nggak yang terjun ke pelayanan sepenuhnya, padahal kita punya background sekolah Alkitab. Iya. Ya kalau menurut aku nggak salah, tadi udah kita jawab bahwa kita bisa sambil pelayanan, bisa sambil bekerja. Bahkan kalau menurut aku lebih konteksnya ini ya, konteksnya tentang diriku tuh, malah tempat kerjaku adalah ladang pelayananku. Iya. Aku harus bisa jadi berkat, aku harus bisa membuat mereka melihat di dalam hidupku tuh ada Tuhan gitu kan. Iya kan? Jadi pelayanannya itu, kita kan hidup kita adalah surat terbuka tuh. Surat Kristus yang terbuka yang bisa dilihat orang, dibaca orang, dan mereka bisa ngeliat itu lewat hidupku. Iya. Ya kan? Mana tahu Tuhan punya visi, punya rencana lewat hidupku bagi mereka toh. Iya kan? Dan itu tidak kalah penting dibandingkan di gereja juga. Betul, setuju. Karena kita melayani Tuhan ini ya bukan hanya di gereja ya. Betul. Di gereja. Maka panggilan gereja kan ya memberitakan Injil. Iya. Panggilan gereja kan untuk keluar, memperluas kerajaan Allah toh. Iya. Jadi orang-orang yang dari gelap itu, yang gelap garis terang Ya. gitu. Jadi apa nih pesanmu untuk orang-orang yang sama seperti kita nih, yang Ya, punya background sekolah Alkitab tapi mereka juga harus mikirin masa depan atau keluarga mereka nih, generasi sandwich yang harus membantu tanggung jawab keluarga, harus punya penghasilan, bantu adik-adiknya misalkan atau siapapun gitu kan. Nah itu gimana tuh pesan-pesannya? kalau saya ya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan sekarang kita jalani. Ya satu hal yang paling penting itu ya tetapkan akan Tuhan dan jangan sampai tinggalkan dunia pelayanan. Betul. Supaya hati kita yang dulu itu tetap ada. Betul. Itu saya. Betul, setuju. Jadi teman-teman, kalau kalian mengalami hal yang sama seperti kami berdua, punya background soal Alkitab tapi kita harus tetap bekerja dan harus mencari penghasilan, jalani prosesmu yang ada sekarang. Dan selalu andalkan Tuhan sih, kayak harus selalu mendekatkan diri pada Tuhan, karena proses yang kamu jalani adalah suatu pembentukan dari Tuhan untuk mendapati janji Tuhan di hari mendatang. Ini betul kan? Dan percayalah bahwa janji Tuhan tuh selalu indah pada waktunya. Oke? Sampai di sini podcast kami, Bang. Kita sama ya, kita ada di posisi yang sama sekarang.